Ada sebuah hadis Nabi itu yang memberikan ajaran, kaidah kepada kita kalau mau beli rumah. Al-jar qabla dar. Lihat dulu tetangganya sebelum rumahnya, sebelum beli rumah. Nah, makanya antum tuh harus lihat dulu siapa tetangga kita. Kalau depan bandar togel, ya, kanan bandar miras, kiri bandar rampok, ya. Apalagi belakang repot mucikari kan kacau jadinya ya. Nggak kebayang nanti itu anak-anak begitu main ke tetangga sebelah kiri kanan depan belakang, pulang ada yang bawa golok, ada yang bawa botol miras gitu ya. Nah, jadi ini hati-hati, makanya penting punya tetangga yang baik itu ya. Jadi carilah ya, kalau mau beli rumah itu bukan cuma perumahannya aja ngentereng, tapi lihat tetangganya. Kalau tetangganya depan buya, kanan kiai, kiri ajengan, belakang ustad, atas apalagi tuangku ya. Rupanya tinggalnya di apartemen, ada atas ada bawah kan ya. Nah. Baik, itu nikmat itu punya tetangga yang baik. Kemudian apa? Istri yang salehah. Oh ini juga luar biasa ya. Pasangan hidup yang baik. Kemudian apa lagi? Wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, nikmat. Makanya antum kalau punya rumah luas, walaupun bukan di sini tapi di kampung, oh itu nikmat, salah satu nikmat. Saya ya lebih lah ya dari satu kali berkunjung ke beberapa teman, rumah taman ya, kerabat. Yang saya kira termasuk dalam hadis Nabi ini ruas ya. Senang ngelihatnya kan. Begitu masuk halamannya luas, ada kolam renangnya. Ya. Kemudian ada saungnya ya. Lapang tuh di belakang, jadi kita bisa makan di saungnya sambil berenang dan seterusnya begitu ya. Ya. Itu kan apa? Salah satu kebahagiaan hidup di dunia. Makanya kata Syekh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, ketika beliau menafsirkan tentang hadis ini, beliau katakan idealnya seorang muslim itu punya rumah 6 ya, kamarnya ya. Saya sudah pernah sampaikan juga di majelis ini. Jadi kamar untuk suami istri, yang kedua kamar untuk anak laki-laki, ketiga kamar untuk anak-anak perempuan, keempat kamar untuk khadimat, pembantu rumah tangga, kelima kamar untuk tamu dari pihak suami, keenam kamar untuk tamu dari pihak istri. 6 idealnya. Kalau mau nambahin, tambahin lagi. Ruang apa? Perpustakaannya, musolanya, ruang tamunya gitu ya. Jadi itu memang idealnya seorang mukmin itu kudu kaya ya. Jadi kaya itu nggak dilarang. Sombong yang dilarang dalam Islam. Kalau kaya nggak dilarang, begitu ya. Jadi silahkan saja. Jadi ini rumah yang lapang. Terus kalau nggak punya gimana Ustaz? Ya kan masih ada tadi tuh tetangga yang baik sama istri yang salehah. Ya, saya punya rumah kamarnya cuma 2, ya nggak apa-apa. Jadi kalau ada rezeki tinggal nambah ke atas. Karena sekarang orang kadang nggak ngembang ke samping ya. Karena sempitnya lapan naiknya ke atas. Makanya jangan salah, ada orang rumahnya kecil tapi lantainya ada 3 gitu kan. Ya, nggak apa-apa, silakan saja. Selama tidak melanggar aturan kan boleh-boleh aja gitu kan. Dan seterusnya ya. Kemudian apa? Kendaraan yang nyaman. Nabi nggak bilang merek, wal malkabul hani. Jadi antum tuh cukup sebetulnya bahagia kalau punya kendaraan. Yang kendaraan itu bisa mengantar antum kemanapun. Nggak campur mogok. Ya. Nabi nggak bilang kendaraan baru, apalagi merek. Enggak, tapi nyaman kalau dipakai. Jangan punya mobil bagus, baru tapi 1.5. 1 starter 5 kali dorong kan gitu ya. Itu biasanya mobil tua ya. Second juga nggak masalah. Bensinnya jangan 1.5, 1 liter 5 tiang listrik. Wah itu juga lebih parah tuh ya. Nah, jadi kendaraan yang nyaman silahkan lah. Mereknya banyak bertebaran. Mau merek dari Jepang, mau merek dari India, kan ada juga ya. Merek dari Korea kan gitu. Silakan saja. Yang penting wal markabul hani, kendaraan yang kalau dipakai itu nyaman. Ya. Jadi nggak ada masalah. Mau mobil second bagus nggak ada masalah ya. Begitu kan? Nah, ini nih kebahagiaan nih di dunia dan Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau nggak salah satunya, salah duanya, semuanya Allah kasih. Ya, makanya idealnya begitu. Kalau nggak kan Masya Allah kita masih punya istri yang salehah, kita masih punya kendaraan yang nyaman, ya. Itu nikmat. Kemudian apa lagi? Ini nikmat yang berikutnya Allah kasih sama kita. Nikmat Allah tuh banyak. Nikmat keluarga tuh. Makanya bersyukurlah yang punya istri dan punya anak. Apalagi kalau istrinya istri-istri. Itu gembira betul itu, ya. Ya, gembira betul ya kan? Iya.
Sebab ada yang bilang kalau satu istri sakit, dia sakit, antum ikut-ikutan sakit jadinya. Ya. Tapi kalau punya dua istri belum tentu ikut-ikutan sakit ya. Yang di sana sakit, yang di situ belum tentu sakit. Gitu ya. Jadi istri-istri ya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Nah, jadi silahkan. Antum yang mau lebih dari satu, ngalahin ustadznya nggak apa-apa. Kalau urusan begini fastabiqul khairat. Nggak usah ngikutin ustadz. Ustadznya baru istri. Kalau antum istri-istri nggak ada masalah. Dan yang begini juga nggak harus ngikutin manajer. Manajernya satu, antum karyawannya 2, 3, 4 nggak ada masalah. Kemarin waktu saya masih sebelum pandemi saya dapat kabar dari salah seorang ikhwah saudara kita di salah satu perusahaan lah. Jadi ada karyawan kontrak, di kontrak sekitar kurang lebih setengah tahun ya. Nah, begitu dia dijadikan karyawan tetap, dia langsung menikahi 2 orang gadis. Itu yang kejengker kayaknya HRD-nya itu. Salah gua kayaknya ya nyari karyawan tetap. Bukan salah. Salah sendiri gitu kan. Jadi istri-istri dan keturunan. Jadi yang punya istri, anak-anak, itu nikmat dari Allah. Itu juga nikmat keluarga. Bahkan kalau Quran Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, justru kita tuh seringkali manusia itu di dunia kalau nggak bangga sama harta, bangga sama anak-anak. Wa tafakhurun bainakum ya. Kalian saling berbangga di antara kalian. Dengan apa? Harta dan anak-anak. Percayalah. Antum kan kalau ngobrol-ngobrol ditanya anak berapa? 3 Begitu ya? Banyak ya. Antum 2. Nah, nanti cerita anak saya sudah kuliah di sini. Itu kuliahnya kan? Di mana? Di UI, TB, UGM. Ntar kalau udah pada kerja, cerita lagi kerjanya. Yang satu kerjanya di kedutaan besar, yang satu di perusahaan eksplorasi minyak, di lepas pantai. Satu lagi di mana ya? Begitu ya? Nah itulah bangga. Nah, nanti bangga lagi kalau dia udah nikah. Anak saya yang pertama nikah sama anak pejabat. Wah itu lagi. Jadi biasa tuh, bangganya nggak selesai-selesai. Nanti anak saya yang pertama sudah beli rumah di mana? Di PI. Pondok Indah. Wah gitu kan. Nah, jadi itu ya. Macem-macem lah. Itu bangga. Memang begitu bangganya manusia. Jadi kalau nggak karena harta, keturunan. Jadi ini nikmat keluarga. Kemudian nikmat sehat dan usia. Wah ini luar biasa ini. Nikmatani maghbunun fihima katsiru minan nas. 2 nikmat yang manusia sering lalai terhadap keduanya. Apa? As-siha wal faragh. Sehat dan waktu luang. Kita kalau lagi sehat tuh lupa. Lupa diri ya. Banyak hal-hal yang membuat kita tidak sehat kita lakukan. Padahal nikmat sehat ini nikmat yang mahal, penting. Salah satu nikmat yang utama. Tapi kita sering lalai. Tidak menjaga kesehatan dengan baik. Begitu pula waktu luang. Kalau lagi libur, wah luang ya. Ada aja kerjaannya. Kalau nggak tidur aja seharian. 2 hari tidur aja ya. Atau yang satu nonton aja, yang satu main game aja dan seterusnya. Ada aja ya. Padahal as-siha wal faragh. Sehat dan waktu luang itu kan bisa kita manfaatkan untuk kebaikan ya. Ya kalau lagi sehat banyaklah beramal soleh, banyak melakukan kebaikan. Kalau udah sakit kan nggak bisa ngapa-ngapain. Orang kalau udah sakit itu nggak bisa ke masjid. Bahkan ada yang lagi sakit sholat diri aja nggak bisa, duduk sholatnya, berbaring sholatnya. Itu ya, ini hadirin sekalian. Makanya sehat mahal. Oleh karenanya di dalam masa pandemi COVID-19 ini kerasa betul enaknya jadi orang sehat. Bahkan sedikit saja nikmat Allah cabut, wah panik antum. Ini sekarang ada salah satu yang bikin panik orang selama pandemi COVID. Satu kalau udah punya demam, panik tuh. Aduh, kenapa nih? Jadi parno, jangan ya. 2 batuk-batuk, 3 flu bersin-bersin. Ada lagi satu nih yang suka jadi cerita apa anosmia. Tiba-tiba kehilangan indera perasa, penciuman. Maka saya punya seorang sahabat untuk terus menjelaskan kalau dirinya sehat. Setiap pagi dia lewatin warteg samping rumahnya. Masih wangi berarti. Jadi masih kecium tuh bau ayam goreng, berarti dia yakin kalau dia sehat. Nah itu. Jadi itu begitu. Jadi ciri paling gampang nih kalau demam, flu udah berapa hari kayaknya. Coba ambil aja tuh. Yang kira-kira baunya antum cium. Kalaupun antum misalnya qadarullah divonis COVID, insya Allah OTG itu. Gejalanya ringan.
Tapi kalau antum sudah mulai kehilangan indera perasa, itu agak sedang ya. Mudah-mudahan nggak sampai berat. Yang berat itu kan kalau sudah masuknya udah sesak ya. Nah, itu sudah. Sebaiknya bukan isolasi mandiri ya, kalau bisa berobat ya segera berobat ya. Tapi kalau wah diperiksanya sama pabrik, gejalanya gimana? Katanya positif, terus makan masih semangat, masih penciuman oke, nggak ada masalah, isolasi mandiri aja. Ya. Itu virusnya cuma terpapar aja. Ya insya Allah dia lama-lama mati sendiri gitu ya. Bingung dia kan, ini orang kuat banget katanya kan, udahlah mati aja lah gitu kan. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Karena data dunia kan 99% orang yang terkena COVID itu adalah gejala ringan ya. Jadi sebutannya apa? Middle condition ya. Hanya 1% yang critical condition, kondisi kritis. Nah kalau ada teman, sahabat, keluarga yang mati, ya itu berarti dia masuk yang 1%. Yang kondisi kritis. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sehat, insya Allah biiznillah. Nah itu ya, sehat nih. Ini juga nikmat ibadah dan ukhuwah. Kata Umar bin Khattab, nih nikmatnya nih hidup di dunia. Kalau bukan karena 3 hal ini, beliau kayaknya lebih apa? Lebih pengennya cepat-cepat mati saja meninggalkan dunia. Apa itu? Masih ada jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yang ketiga suhbatus salihin. Duduk bersama orang-orang saleh. Ya, memetik perkataan yang baik sebagaimana dipetiknya buah yang ranum. Nah, makanya enak bersahabat sama orang-orang saleh. Antum akan menemukan banyak manfaatnya, adem. Coba antum berteman sama orang-orang yang rusak, wah kacau deh. Banyak rugi melulu. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang saleh, insya Allah. Kita kata Khalifah Umar bin Khattab, seperti apa? Orang memetik buah yang ranum. Enak kan kalau makan buah yang sudah matang ya. Apalagi buah yang kita suka, yang menyenangkan. Wah enak betul. Nah itulah bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Siapa saja orang-orang saleh itu? Ya orang-orang yang baik, yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini dia perintah jaminan bersyukur. Jelas ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini yang kita jauhi, jangan sampai terkena azab. Kalau sudah azab mengerikan ya, nauzubillah min zalik. Oleh karenanya kita berharap senantiasa mendapatkan apa? Tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jelas ya, ini perintah. Makanya syukur itu wajib, perintah. Ya siapapun kita. Seorang muslim, mukmin, apalagi seorang yang berjuang di jalan dakwah, menyerukan kebaikan, mereka itu wajib bersyukur. Ya, karena ini perintahnya jelas. Di samping tadi ya, nikmat-nikmatnya sudah saya sebutkan. Bahkan apa? Itu cuma sedikit saja. Intinya kan nikmat Allah apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian tuh nggak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Percayalah. Contoh nih, nikmat mata aja kan nemenin kita dari lahir. Antum bisa hitung? Bisa. Ini mahalnya apa? Kalau sudah ngelihat orang yang nggak bisa ngelihat lagi, buta, itu baru terasa betapa pentingnya nikmat mata. Itu ya. Ini telinga juga. Wah luar biasa nikmatnya. Antum akan berasa begitu membandingkannya. Kalau apa? Lihat orang yang budak. Budak ya. Kalau di TV bolot ya. Tapi itu acting ya, sebetulnya enggak gitu ya. Nah, jadi itu kan nggak bisa itu, budak ya, susah. Makanya saya suka bercanda, mau nggak jadi orang kaya tapi budak? Ya nggak mau. Saya tanya gitu sama murid saya, mau nggak jadi orang kaya tapi buta? Nggak mau. Kan itu ya, mata, telinga, hati kan, akal, ini kan nikmat dasar yang Allah berikan. Dari kecil nih nemenin kita sampai sekarang. Makanya kita walaupun nggak kaya, sangat sederhana, tapi selama kita punya mata, punya telinga dan akal yang berpikir, oh nggak ada masalah. Saya nggak punya mobil Ustaz, tapi antum sehat, ya udah antum beli aja tuh handphone. Duduk samping mobil orang, foto selfie dikit, alhamdulillah. Update di status cuma bilang alhamdulillah, rame itu, beli mobil baru bang, beli mobil baru bang. Kagak, gue cuma update doang ya kan. Minta izin dulu sama punya mobil, mas saya izin sebentar, oh nggak apa-apa. Yang penting plat nomornya nggak kelihatan ya, gitu ya. Kan gitu ya, kan banyak tuh para selfier kan, orang-orang yang hobi selfie itu ya, apa tuh sebutannya? Mobil orang comot aja, toto foto jadi di samping Lamborghini orang, Ferrari, entah kapan gitu kan, gitu ya. Mobil, villa dan seterusnya.
Nah, tapi kalau punya mata, Tuan, enggak punya mata, buta. Maksudnya buta ya. Tuan, ini mobilnya bagus, rumahnya mewah. Apa yang mau dilihat? Ya, masih ingat kan kisah tentang orang buta yang disuruh megang gajah kan? Ditanya apa itu gajah, seperti apa bentuk gajah. Yang satu bilang gajah itu panjang seperti pipa. Dia pegang itu, belalainya kan. Gajah itu besar kayak begini, dia pegang telinganya. Itu loh orang buta. Ya. Jadi kita walaupun nggak kaya, tapi selama Allah kasih nikmat mata enak betul, ya nggak? Antum touring naik motor sampai di Keperluan Teh di Subang, lihat-lihat indah betul ya, foto-foto di sana kan, ya nggak? Padahal nggak punya villa di situ, cuma foto-foto aja kan? Ya. Tapi ya, nah kemudian kaifa nashkur ni'am? Bagaimana cara kita bersyukur? Saya sampaikan ada 5 ya. Pada taklim kita pekan ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Bagaimana cara kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin dalam bersyukur. Pertama, hati yang qanaah. Al-istiqna, hadisnya unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum. Artinya lihatlah orang di bawah kalian dan jangan lihat orang di atas kalian. Karena dengan melihat ke bawah lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kalian. Rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi jelas nih. Makanya sering-sering lah lihat orang yang di bawah. Alhamdulillah saya punya motor ya. Ya walaupun nggak punya mobil terus, ya mending saya bersyukur pada Allah. Ada orang yang cuma pakai sepeda. Cuma sekarang ternyata sepeda nggak bisa dianggap remeh. Mahal-mahal. Ya. Antum punya motor harganya 15 juta. Betul sih dia punya sepeda, cuma harganya 25 juta. Mahalan sepeda dia ya. Luar biasa ya. Sepedanya mereknya macam-macam. Ada Polygon, Polytron yang nggak ada ya. Sama sepeda poligami belum ada. Ya. Kalau ada sepeda poligami saya kira luar biasa itu ya, kontroversial ya. Nah, jadi itu ya. Jadi lihat yang di bawah tuh. Yang punya sepeda bersyukur. Kenapa? Ya dia punya sepeda, ada yang jalan kaki. Yang naik umum angkot masih bersyukur, ada yang jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur, ada yang udah punya kaki tapi nggak bisa jalan, lumpuh ya. Ada yang nggak punya kaki lagi. Waliyahzubillah. Nah, jadi ini, makanya lihat-lihat ke bawah asfal. Ini bahasa Arab tuh asfal. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Asfal tuh kan depannya, asfal. Asfal. Asfal bahasa Arab yang di bawah. Ya. Makanya di Indonesia banyak istilah bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Asfal, daerah, wilayah bahasa Arab. Maluku Jaziratul Mulk, ya, wilayah para raja. Makanya dulu itu negeri para raja. Khatul istiwa garis lurus. Itu, ya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga masuk ke dalam bahasa Indonesia ya. Manajemen. Nah, ada lagi katanya tuh. Bahasa enek orang Betawi katanya dari bahasa Inggris. Ya. Jadi bule ditawarin makan nasi uduk 1 piring kenyang. Begitu dia mau nambah kata tuh bule enough. Cukup. Orang Betawi dengerin enek, oh udah enek dia berarti ya, enek ya. Makanya orang kalau udah enek jangan dipaksain lagi suruh makan. Anak udah enek nih. Nah udah, berarti udah kenyang gitu ya. Udah enough. Jangan cari di kamus resmi nggak bakal ketemu. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina kathratul 'ird, walakinnal ghina ghina'an nafs." Bukan yang dinamakan kaya itu karena banyak harta, tapi yang dinamakan kaya sebenarnya ialah kaya jiwanya. Maka jangan paksakan orang tua kita yang tinggal di kampung, ya, dalam rumah yang sangat sederhana, di sanalah ia membesarkan kita. Jangan paksakan beliau untuk tinggal di kota bersama kita, walaupun sudah kita bangunkan istana untuknya. Kenapa? Karena boleh jadi Allah sudah berikan kekayaan dalam hatinya. Ayo Pak, Bu, ke rumah saya, udah saya bikin tuh kamar yang luas. Saya siapkan mobil, supir buat nganter Bapak Ibu. Nggak usah. Kami lebih suka tinggal di kampung. Masjid dekat, Bapak Ibu bisa berjamaah di masjid, dengarkan taklim, baca Quran, sudahlah. Itu. Dan antum nggak harus paksa supaya beliau tinggal. Kenapa? Karena maqam, kedudukan hatinya sudah berbeda dengan antum. Yang masih cenderung pada dunia, numpuk harta berluas-luas, bermegah-megah. Kalau beliau bisa jadi dengan izin Allah udah selesai. Udahlah, kami juga mau mati. Umur ayah, ibu sudah tua, apalagi yang kami cari? Ya, mungkin kami ingin memperbanyak pahala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu. Jadi begitu.
Ya, makanya jangan samakan hati orang satu dengan yang lainnya. Kalau antum melihat Alphard mobilnya masih wow, ada orang yang ngelihat biasa aja. Dia cuma bilang itu cuma dunia aja. Kalau udah mati selesai itu semua. Antum jangan paksa dia buat hati yang sama. Kenapa? Karena boleh jadi Allah sudah kayakan hatinya. Ya. Begitu kan? Allah sudah jadikan hatinya kaya. Antum ingat nggak apa terakhir perkataan Rasulullah SAW dengan para sahabat sebelum wafatnya? Rasul menyampaikan nasihat dalam sakitnya. Apa yang beliau sampaikan dan itu membuat sebagian sahabat menangis. Ada seorang hamba Allah, kata Rasulullah, yang Allah berikan kepadanya dua pilihan. Pilihan yang pertama, Allah berikan kekayaan yang luar biasa kepadanya. Tapi ternyata dia memilih dengan pilihan yang berikutnya. Apa? Hidup dalam keadaan sederhana dan apa? Dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingat betul apa yang disampaikan Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Itu tentang diri Nabi. Makanya sampai akhir hayatnya Rasulullah wafat dalam kondisi yang sangat sederhana. Nah, itulah pilihan Rasulullah. Tapi apakah beliau nggak kaya? Orang yang paling kaya dari kita semua, kaya hatinya. Tapi kalau beliau mau kaya, antum ngomongin kaya apa sih? Kalau mau jujur, orang paling kaya di dunia itu sebetulnya orang Arab sebetulnya. Kemarin tuh di salah satu YouTube channel lagi ngomongin MBS, Muhammad bin Salman, kekayaannya kayak apa. Jadi antum nggak usah bangga-banggain Bill Gates, nggak usah bangga-banggain Warren Buffett, yang Muslim banyak. Bahkan kalau di total kerajaan Saudi itu berkali-kali lipat daripada kerajaan Inggris. Nah, ada kan? Coba kita kadang-kadang udah keburu ngegedein orang-orang sana ya. Karena majalah yang kita baca versi Forbes gitu kan. Jadi itu kaya. Nah, sekarang mereka ini tadinya bangsa Arab ini kan antum tahu dalam sejarahnya. Badui kan. Orang-orang yang memang ya katakanlah banyak mereka tinggal di pegunungan, di tempat-tempat yang tandus dan seterusnya. Tapi dengan izin Allah ternyata apa? Bumi yang mereka tempati, disitulah negeri Islam. Ternyata wah luar biasa ya. Aset kekayaan alamnya, minyaknya. Rasulullah udah duluan tinggal dari mereka itu. 14 abad yang lalu. Dalam satu hadis beliau ditawarkan bagaimana sungai dijadikan emas. Tiap perang dapat ghanimah 1/5 itu buat Rasul. Kalau dikonversikan entah berapa miliar itu. Kekayaan Rasulullah begitu sekali pertempuran. Dapat ghanimah 1/5. Dapat berapa kuda, berapa tameng, berapa baju besi dan seterusnya. Tapi semua itu apa? Begitu ada ke Rasul bagikan lagi kepada para sahabat. Habis. Gitu kan? Ya, makanya antum ingat perkataan Umar bin Khattab ketika ngelihat Rasulullah tidur di atas pelepah, di atas tembikar yang terbuat dari rerumputan dan dedaunan. Begitu Rasul bangun, ceplak nih bekas tikarnya di punggung Nabi. Umar nangis. Ya Rasulullah, Kaisar Persia, Raja Romawi hidup dalam kemewahan. Sementara engkau utusan Allah, kekasih Allah seperti ini, wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ya Umar, tidakkah kau tahu ya Umar? Biarkan dunia untuk mereka, sementara akhirat untuk kita. Nangis Umar bin Khattab. Ya harim dunia. Itu ya. Nah ini hadirin sekalian. Jadi hati yang qanaah. Ya, santai aja lah. Di dunia ini berapa lama lagi sih kita tinggal? Umat Rasulullah kan min sittina ila sab'ina, 60 sampai 70 tahun kan. Boleh jadi ada di antara antum yang begitu pensiun gak lama langsung meninggal dunia, gak lama-lama kan. Boleh jadi. Kok Ustaz nakut-nakutin? Ya enggak lah. Masa memang begitu takut? Kematian itu niscaya kok. Malam aja nanti kita bisa mati, besok pagi kita bisa mati. Jadi gak usah takut dengan kematian. Yang perlu kita takutkan itu apa? Pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa amal yang sudah kita persiapkan? Itu aja. Kalau kematian itu pasti. Cepat lambat kita semua akan menyusul kok. Gitu ya. Nah, ini hadirin sekalian. Itu hati yang qanaah. Yang kedua, cara bersyukur alhamdulillah. Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Ini hadis diriwayatkan Imam Hakim dan Baihaqi ya. Ketika seorang hamba mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, Allah nilai dia mensyukuri nikmat itu. Ketika diucapkan hamdalah yang kedua, ya, Allah beli pahala yang baru. Allah kasih dia pahala. Ketika diucapkan hamdalah yang ketiga, alhamdulillah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi nggak ada
nggak ada ruginya kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ya, bisnis alhamdulillah baik, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah. Dan kita juga dengarnya seneng ya, orang kalau ditanya kabarnya, bisnisnya, keluarganya, dia mengembalikan apa? Semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya redaksi alhamdulillah itu banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya antum kalau sakit atau lagi gak punya duit bokeh, gimana caranya orang nanya, gimana kabar antum? Ya, kita jawab aja, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Betul hari ini saya nggak punya uang, tapi saya sehat. Karena banyak juga orang punya uang tapi penyakitan kan. Hari ini lagi diisolasi, ya. Hari ini lagi dioperasi, hari ini lagi itu dan seterusnya. Tapi antum nggak punya uang, cuma alhamdulillah ala kulli hal, sehat. Makan nasi bebek masih lahap. Ya, kalau panitia nyediain 2 kelar juga tuh 2 bungkus kan. Ya, cuma 1 lah ya. Cukup ya kan. Kalau mau 2 silahkan datang sendiri ke tempatnya gitu kan. Jadi itu kan. Ya, sehat begitu kan. Masya Allah ya. Makanya ada seorang ulama dulu sudah wafat ya. Kebetulan dia orang Sumatera Barat. Jadi katanya orang kalau senang itu, ini sederhana saja definisinya. Dia bilang orang kalau senang itu 3 kata cirinya. Ya, tapi dalam bahasa Minang waktu itu beliau nyampaikan ya. Jadi orang kalau bahagia, senang tuh 3 kata beliau. Sederhananya gitu ya. Orang beriman tuh ya. Nah, jadi dia bilang apa? Kalau makan batang buah, ya, makan batang buah, tidur bakar ruah, ke belakang lasuh katanya. Itu dia. Ini orang Padang yang tahu nih. Jadi orang kalau bahagia itu kalau selain dia beriman, tambahannya apa? Ya, dia itu kalau makan nambah. Kalau tidur ngorok, bekeruh. Nah, ke belakang lancar. Nah, selama itu udah. Ya. Dan itu pernah saya dapatkan juga dalam sebuah postingan seorang profesor. Ya, ketika dia menjelaskan, dah, insya Allah kita aman dari COVID. Selama apa? Selama antum kalau selera makan masih bagus. Lahap. Ya, itu rupanya ciri orang sehat. Nah, jadi kalau nanti ada yang makannya lahap, ya, sampai bungkusnya dimakan juga, itu repot tuh. Kalau bungkusnya dimakan juga kelainan namanya itu. Jadi itu ya. Yang kedua nih alhamdulillah ya. Ya banyaklah bersyukur ya. Jadi begitu antum dapat info hari ini gaji ditransfer, alhamdulillah ya Allah. Begitu lihat mobile banking atau buka ATM langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tandanya potongan kasbonnya banyak, ya kan? Ya enggak? Yang penting alhamdulillah dulu pertamanya. Begitu ngeliat mobile banking, innalillahi, ya kan? Nih, kacau juga keuangan nih, main potong-potong aja ya. Jadi begitu ya, apalagi potongnya auto debit lagi ya nggak? Belum sempet nyicipin kan? Ya. Ini raja tega kadang-kadang nih. Yang ketiga, cara kita bersyukur, tidak lalai karena nikmat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum min dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan lalai. Ya, kita dapat mobil baru, motor baru, apalah pokoknya nikmat ya, jangan sampai lalai. Ingat, ya, jangan gara-gara dapat TV baru, ya sibuk nonton dari malam sampai pagi, sholat subuhnya telat, atau enggak sholat subuhnya ya, telat dan apa namanya, telatnya disengaja, gitu ya. Jam 4 kan sekarang subuh cepet ya, 4:05 udah azan. Oh, rupanya 4:05 itu masih tarung itu turnamen MU lawan Chelsea kan. Azan udah bergema kan. Istri udah bangun, ayo bah sholat dulu. TV-nya ditinggal, oh nanti dulu tanggung nih. Apalagi TV baru kan. Ya Panasonic 54 inch. Luar biasa itu ya nggak. Oh nyebut merek nggak boleh ya. Denso lah 54 inch. Walaupun nggak ada TV-nya belum ya. Oh kan seneng nih, wah udah kayak di bioskop nih. Ah udah, nanti dulu mah. Komatnya lama 10 menit. Wah, udah masih seru ya. Udah lupa tuh. Udah komat, ayo bang, udah komat, nggak ke mesin. Ntar dulu tanggung nih, tuh lihat. Cakep banget tuh gocekannya ya nggak? Luar biasa. Lagian juga imamnya lama nih bacaannya. Bacaannya lama. Ini hari Jumat pagi nih lama bacaannya. Apa? Rakaat pertama sajadah. Rakaat kedua al-insan. Mantap ya kan?
Rupanya karena asik lewat juga tuh semua. Begitu mau ke masjid, assalamualaikum warahmatullahi, ya udah kelar gitu kan, tinggalan ya. Ini lalai. Ada contoh dari para sahabat kisah lalai begini? Ada. Nggak tanggung-tanggung, yang ngasih contoh seorang sahabat mulia. Tapi contoh ini bukan buat kita ikutin. Memang kadang-kadang lucu kita nih ya. Dikasih contoh, itu sahabat aja boleh, begitu pernah, kita juga lah. Sekali-sekali, jangan, kalau bisa enggak ya bagus. Ya. Antum pernah baca kisah tentang Umar bin Khattab ketinggalan sholat asar berjamaah. Punten ya. Ini yang ketinggalan sholat asar berjamaah bersama Rasul. Jadi bukan nggak sholat asar. Ketinggalannya sholat asar berjamaah. Karena waktu itu Umar bin Khattab lagi keluar sedikit dari tengah kota menuju pinggiran kota Madinah. Beliau tuh punya kebun kurma yang luas. Jadi lagi asik ngeliatin kebun kurmanya. Begitu pulang sampai Madinah, tengah kota Madinah, dia dapati para sahabat udah selesai asar. Sholat asar berjamaah. Udah selesai sholat asar berjamaah, baru selesai. Lalu Umar tanya, sudah selesai sholat bersama Rasul? Sudah. Apa kata Umar? Celaka. Wallahi demi Allah. Gara-gara lihat kebun kurma itu, luas kebunnya, saya ketinggalan sholat asar berjamaah. Apa? Dia langsung. Wallahi demi Allah. Seluruh kebun kurma yang barusan saya lihat, saya sedekahkan untuk kaum muslimin. Tuh lihat. Antum bisa nggak kayak begitu? Demi Allah mah. Gara-gara TV tadi pagi 54 in. Demi Allah, papa jual TV. Duitnya buat infak masjid Babu Taubah. Oh luar biasa ya kan. Antum begitu aja pada semua. Cepet kaya nih masjid. Cepet kaya, banyak uangnya nih masjid. Yang satu mobilnya, demi Allah mobil saya aja lah. Ini kemarin Pak, kenapa? Saya gara-gara nyuci mobil zuhur ketinggalan berjamaah. Demi Allah mobil saya jual. Duitnya saya infakin buat Babu Taubah, ya nggak? Antum begitu aja coba, seneng tuh bendahara DKM, seneng, aman deh tuh, ya nggak? Masjid udah luar biasa itu penghasilannya kan? Ya sering-sering aja jamaah punya komitmen begitu ya. Ini itu namanya mu'aqabah, memberikan sanksi pada diri. Banyak kalau antum baca kisahnya dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nafs tuh banyak yang melakukan ukubah salafus saleh. Kalau kita agak kadang-kadang, udahlah istighfar aja lah, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, janji nggak ngulang lagi gitu. Jadi jangan sampai lalai. Begitu pula anak-anak kita, jangan sampai membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, cara bersyukur tunjukkan tanpa kesombongan. Nabi SAW bersabda, فَإِذَا آتَكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَافَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَقَرَمَاتِهِ. Jika Allah memberimu harta, maka tampakkanlah wujud dari nikmatnya dan pemberiannya itu pada dirimu. Rawahu Abu Daud, Ahmad dan An-Nasa'i. Jadi pamer, kan orang bilang pamer, bukan sombong. Dan maksud kita pamer di sini ya, memberi harta itu tampakkanlah. Itu pamernya pada Allah. Jadi nggak ada masalah kalau antum kaya beli mobil yang bagus, bahkan antum pakai tuh ke masjid. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat bonus nih besar tahun ini. Terus ya udah saya kebeli Alphard 1. Terus ya udah saya pakai tuh Alphard buat sholat 5 waktu. Masa cuma buat ke Denso doang urusan dunia gitu ya nggak laguan loh gitu kan. Tapi ini bener ini. Dia ingin menghadap Allah dengan kendaraan yang bagus. Dia beli baju koko yang bagus. Ini enggak ke masjid pakai kaos oblong. Ya, kanan kiri ketek, ke kiri kanan bolong lagi kan? Aduh. Udah gitu ada tulisannya lagi di belakang, bego lu kan gitu kan? Yang takbir di belakang, aduh, ya kan? Ya enggak? Yang baca geblek, gitu kan begitu kadang-kadang tulisannya. Nah, jadi tampakkan ya mati itu pakai baju koko yang bagus, pakai sarung yang bagus. Ya kalau udah nggak lagi mau pakai koko, pakai gamis lah. Ya enggak? Yang bagus, yang cakep. Mereknya apa? Al-Haramain. Wah, ya kan? Ya enggak? Tapi jangan yang KW, bagus, ya kan? Ya paling berapa? 300.000, 400.000 ya. Apalagi nyarinya di online lagi banyak promo kan gitu ya. Gitu. Jadi yang bagus lah. Ini enggak koko udah compang-camping. Butut, biar dikatain zuhud enggak begitu. Ya, tapi rekening di tabungan 300 juta. Ya, tapi ke masjid gombal gembel gitu kan. Nah, tampillah yang baik, ya enggak? Begitu. Kalau sendal, ya memang yang sedang-sedang aja lah sendal. Apalagi kalau udah sering banyak hilang kejadian kan. Selama pengamanan belum bagus, sendal yang biasa-biasa aja lah. Ya.
Karena kalau berangkat ke masjid pakai sendal watch out gitu kan, pulangnya jadi walk out gitu kan. Bahaya ini kan. Ya enggak, jadi watch out jadi walk out gitu kan. Ya enggak, abah kemana sendalnya? Tadi bagus, baru beli sendal kemarin promo ya 400.000. Pulangnya pakai jepit udah compel-compel. Ini mendingan lah, ini gak nyimpen sampai masjid kalau enggak nyeker gitu ya. Nah, jadi itu ya. Intinya ala kulli hal tampakkan. Jadi beda. Ustaz ntar dibilang sombong saya enggak. Ya, sombong tuh udah jelas definisi dari Rasulullah. Antum gak usah nambahin, jangan ngurangin. Rasulullah udah bilang orang sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Dah, dua, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Apa sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Ayo bang, kita ngaji. Ngaji lu aja, gue mau ada pernah di pesantren dulu. Sombong nih orang. Siapapun butuh ngaji sampai mati. Emang antum pakar Gus Baha udah alimnya kayak begitu nggak ngaji? Jangan salah. Ngajinya luar biasa itu kiai. Kan banyak yang kagum sama beliau kan? Itu bacaan kitabnya. Oh, gurunya luar biasa beliau. Jangan ditanya, alim. Tiap hari masih baca kitab. Dan beda kelasnya baca kitabnya sama kita. Ya belajar terus. Ya terus. Jadi nggak ada, aneh mau udah pinter, ente tuh yang pada ngaji. Orang sekolah pada di STM dulu. Saya mau pesantren, belagu banget itu. Ya. Nah, ini yang namanya sombong. Satu lagi apa? Ghamtun nas, merendahkan orang. Jadi antum tunjukkan pakaian, tampilan, mobil tanpa ada maksud untuk merendahkan orang, meremehkan orang, nggak ada masalah. Apalagi antum ajak teman-teman tuh pakai Alphard baru, kemana tujuan? Bekasi Timur, bareng. Cuma nggak bisa banyak-banyak nih, cuma 4 orang doang kan gitu ya. Ya, Alphard nggak banyak. Kalau mau banyak Hiace, ya banyak kan. Oh nggak Elf ya kan, banyak tuh. jadi begitu, makanya ya kan menyesuaikan mobilnya kan. Jadi dia mau pelit, kita nggak boleh ditumpangin lah, udah 4 orang gimana kan. Ntar lah kalau udah gue beli Hiace baru ya, bareng-bareng semua. Ya jadi ini ya, jadi bukan itu, nggak ada masalah tampakkan, nggak sombong. Tapi kalau antum sombong, kamu siapa? Jangan deket-deket saya, bau. Pakainya, itu baru merendahkan orang. Ya. Dulu sebelum pandemi kita kalau nggak mau salaman sama orang ada kesan merendahkan kan. Kalau sekarang dapat pembenaran. Lagi COVID. Ya. Bahkan ada yang dari Jawa, ada yang cuma tonjokan doang. Ya. Ada yang tonjokan, ada yang begini kan. Cuma-cuma sekarang. Ada yang sama sekali nggak mau salaman, nggak apa-apa. Tapi kalau dulu kan nggak mau salaman sombong. Lagu amat sih. Padahal belum tentu juga. Emang dia nggak biasa salaman aja. Tapi ya, cara bersyukur nih. Yang terakhir, yang kelima. Bagaimana cara bersyukur meningkatkan amal ibadah? Ini dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW berdiri salat pada waktu malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Ketika ditanya bukankah Allah telah mengampuni dosamu baik pada masa yang lalu maupun yang akan datang, Nabi jawab afala akunu abdan syakura. Ayo mari sama-sama kita semangatkan diri kita untuk salat malam ya. Untuk baca Quran ya, untuk zikir. Kenapa? Allah udah banyak kasih kita nikmat. Apa contohnya? Banyak deh, ini buktinya. Sekarang kita masih ada di sini. Ini kan nikmat Allah. Ya, di saat sebagian yang lain sudah dirumahkan, nggak kerja, nggak dapat gaji, antum masih kerja, ya kan? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Dengerin taklimnya enak lagi, ya. Selesai taklim ada nasi bungkus, ya. Di tempat yang lain kering kadang-kadang. Ya, panitia cuma ngulai mineral doang, segelas. Ya. Kadang ustadznya sampai lupa dia kan. Ya. Jadi itu ya. Jadi ini hadirin sekalian. Jadi kita tingkatkan amal ibadah kita. Salat malam, qiyamul lail. Nabi sampai bengkak kakinya. Padahal beliau orang yang sudah dapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Dosanya sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Lah kita siapa? Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, mari ini cara kita bersyukur ya, meningkatkan amal ibadah. Termasuk amal ibadah ya sedekah. Sedekah. Ini luar biasa. Sedekah itu tutfi'ul ghadabi rabbi. Ya, kalau dalam sebuah hadis, sedekah itu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu bagaimana cara memadamkan amarahnya Allah? Bersedekahlah. Tahu dari mana? Itu hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Shadaqatu sirri tutfi'ul ghadabi rabbi." Sedekah yang sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sedekah. Ya, perbanyak sedekah setiap pagi sebelum berangkat kantor.
Kalau bangun subuh ke masjid, pulang dari masjid, bismillah, cari kotak infak. Bismillah. Supaya apa? Supaya antum dapat doa malaikat. Udah tahu kan doanya kan? Ada 2 malaikat yang tiap pagi, tiap hari itu mendoakan. Mendoakan orang yang bersedekah dan orang yang tidak bersedekah. Bagi orang yang bersedekah, malaikat itu mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik dari mereka yang berinfak di pagi ini. Dan malaikat yang kedua mendoakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang tidak mau berinfak di pagi ini. Jadi itu. Makanya di antara afdal untuk memulai sedekah ya pagi hari. Apalagi kalau kita pedagang. Ya. Yang bukan pedagangnya, ini kan hadisnya umum sebetulnya ya. Ya hadisnya umum. Kalau antum kan karyawan, udah jelas lah. Ada take home pay kan. Kalau pedagang kan belum tahu hari ini laku apa enggak. Ya. Hari ini ada yang beli apa enggak. Makanya perbanyak sedekah. Makanya kalau antum cari di teori-teori tentang apa yang disampaikan oleh para Islamic Finance tuh, pakar Islamic Finance. Dari mulai Pak Aditya Warman dan lain-lain tuh ya, jago-jago ekonomi Islam. Pasti di antara solusinya itu. Kalau Anda pedagang, banyaklah berinfak, banyaklah bersedekah. Makanya Pak Aditya Warman tuh kalau ceramah kan dia bawa duit cash ya. Antum bisa jawab pertanyaan dia 50.000, ya 50.000 lagi, infak deh. Saya nggak bisa begitu. Karena bukan pebisnis juga gitu kan. Kalau beliau mah enak dengerin ceramahnya aja, orang bukan cuma dapat ilmu, dapat pahala, dapat uang, ya. Kalau di sini alhamdulillah antum insyaallah dapat pahala dan dapat nasi bungkus insyaallah. Walaupun bukan itu tujuan kita ya, ala kulli hal kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu itu yang akan memberikan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Saya kira itu sudah maghrib? Belum? Sudah. 3 menit lagi. Saya kira itu ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ini terakhir, slide terakhir. Ini prioritas cinta kepada Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum ya wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fis sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri, kaum keluargamu dan harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjuang di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Ini tafsirannya kata para ulama, tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya, siksanya kepadamu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ala kulli hal, sebagai seorang mukmin kita harus menjadikan kecintaan kita kepada Allah di atas segalanya. Kemudian kecintaan kita kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita dan seluruh manusia lainnya. Dan kemudian kecintaan kita kepada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya, oleh karena itu ya kita harus betul-betul menempatkan kecintaan kita kepada Allah prioritas di atas segalanya. Makanya kalau sudah panggilan sholat, itu kan berarti sudah panggilan dari Allah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu panggilan. Tunaikan panggilannya. Karena panggilan ini kan ada berapa dalam hidup tuh ya? Ada panggilan sholat, ya. Kemudian apa lagi? Ada panggilan haji. Jadi panggilan sholat, panggilan baitullah, panggilan ke rahmatullah. Nah udah. Antum tunggu itu aja. Makanya kalau orang punya duit belum haji, kan suka bilang gitu, anak masih nunggu panggilan. Antum mau panggilan yang mana? Baitullah apa rahmatullah? Ya kan? Udah punya duit, ya harusnya kan kalau udah punya duit, bismillah daftar lah ya. Niat ya, jangan nunggu panggilan, nunggu dipanggil nih, dipanggil yang mana? Ya, dipanggil yang mana? Panggilan ke rahmatullah gitu kan? Nah, jadi itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bersyukur atas segala nikmat. Yang dengan syukur itulah mudah-mudahan kita bisa beribadah kepada Allah, taat kepadanya, dan sekaligus berdakwah di jalannya. Makanya orang-orang berdakwah itu adalah termasuk di antara orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.